Yang lain katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Semua sehat-sehat ya. Semua sehat. Tuhan selalu dimuliakan. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang mau saya bagikan buat kita. Semalam hari Sabtu malam kami turun ke jalan, ya, kami outreach di Darling Harbor. Kurang lebih sekitar 50 sampai 60 orang terima Yesus sebagai Tuhan. Ya, semua kemuliaan untuk Tuhan. Kami hanya nyanyi dan nyembah Tuhan. Semua orang tuh lari datang dekat dengan kita, ikut numbrung nyanyi juga. Habis nyanyi, mereka mau pergi. Cuma kami bilang, sebelum kalian pergi, kami mau berkati kamu. Mau nggak? Mau, please, katanya gitu. Jadi orang-orang di luar sana itu haus dan lapar akan Tuhan. Saya juga percaya kita semua yang ada di sini tidak kalah haus dan lapar akan firman Tuhan, dan semua punya hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya. Kita siapkan hati dan nyanyi kasih setiamu, ya. Haleluya. Nyanyi dengan hati, ya. Ulara basudara.
semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Oleh Darah Anak Domba, ya. Haleluya. Semua gerak ya, semua gerak, semua menari untuk Tuhan. Sekarang
kita nyanyi lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya. Tidak bersyukur. Ku yakin semua berhilang, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga ukuran, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, sebelum hamba Tuhan dari Perth, Frederick akan sharing firman Tuhan, saudara-saudara, saya ingin membagikan sedikit kisah yang terjadi di Alkitab untuk kita bisa memiliki atau memperoleh iman yang bisa terjadi sesuatu dalam hidup kita. Frederick akan mendoakan sebentar orang sakit. Ya, banyak kejadian orang-orang disembuhkan. Orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan didoakan, dimerdekakan. Orang-orang yang punya persoalan-persoalan hidup, ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kenapa ada yang terjadi dalam hidup seseorang dan tidak terjadi di dalam hidup orang lain? Saya hanya berikan satu kisah. Seorang wanita dalam Alkitab tercatat sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saudara tahu itu kisah? Ya, sakit pendarahan, dia sudah menghabiskan uang ke dokter, tabib, dan mungkin juga kemana-mana dia pergi. Tapi firman Tuhan katakan dia tidak sembuh. Dia makin lesuh tubuhnya. Tapi satu waktu dia mendengar ada Yesus, yang dia dengar bahwa Yesus Kristus anak Daud. Anak Daud itu berarti Mesias, akan lewat di kotanya. Dia keluar mau melihat, tapi sebelum dia keluar dari rumahnya untuk pergi bertemu dengan kerumunan banyak orang di kota kecilnya dia sudah berkata di dalam hatinya, ini yang perlu kita miliki. Jika aku dapat menjamah ujung dari jubahnya atau jubai dari ujung, ya, baju itu jubah, ya, di ujungnya saja aku akan sembuh. Dia pergi dengan iman
Dan pada waktu itu banyak orang berdesak-desakan ingin menjamah Yesus. Ya. Tetapi pada waktu dia menjamah Yesus, ya, Tuhan Yesus berkata, wow, ada kuasa yang keluar dariku. Dan Petrus dan murid yang lain katakan, dan Tuhan Yesus, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Terus Petrus katakan, begini banyak orang datang berkerumun, mana kita tahu siapa yang menjamah engkau. Tapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah ada orang yang menjamah dengan iman sungguh-sungguh, sehingga kuasa kesembuhan itu terjadi. Dan wanita itu ada sedikit ketakutan, loh, kayak saya diperhatikan ini, mungkin saya buat salah apa gitu ya. Tapi dia katakan, aku yang menjamahnya. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Dan dia tahu bahwa dia sembuh dari pendarahannya. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Imanmu menyelamatkan engkau. Kita sering sekali ingin datang ke Tuhan, tapi pakai ini lebih banyak daripada iman. Dokter bilang ini begini, jadi kita lebih percaya dokter daripada percaya Tuhan. Itu banyak terjadi. Kenapa? Ya, karena kita sudah terbiasa, apalagi di Australia, rumah sakit itu tidak bayar, apalagi Medicare tidak bayar. Jadi pikiran kita itu lebih banyak, dan bermacam-macam obat itu sudah ada, sehingga membuat kita tuh iman kepada Tuhan Yesus itu beda dengan orang perempuan itu. Dia sudah tidak punya apa-apa, kemiskinan sudah ada dalam hidupnya. Jadi dia punya harapan hanya satu, Yesus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita memiliki pengharapan bahwa dalam Yesus mujizat masih terjadi. Saudara katakan amin. Amin. Pegang itu. Firman Tuhan katakan, orang percaya ya kepadanya ya akan mendoakan orang yang sakit. Kita orang percaya, berarti kita pun punya kuasa untuk mendoakan orang sakit. Fredrik memang dipakai gift untuk menginjil seperti tadi malam dengan Roni, mereka ke Darling Harbour di bawah dekat Chinese Garden situ, mereka memuji Tuhan, banyak orang datang. Ya, terima Tuhan Yesus. Tapi bukan saja hanya itu panggilannya. Dia berdoa, banyak orang disembuhkan. Percaya. Saat dia menyampaikan firman Tuhan, saudara sudah memiliki ekspektasi. Ya, ekspektasi. Wow. Ini Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang ini. Saya percaya, saya tidak tahu sakit apa yang saudara laluin, kecuali saya hanya tahu Pak Daniel mata butuh. Pak Daniel Karupan pernah satu waktu beberapa tahun yang lalu, Fredrik ada di sini, katanya sakitnya ini sudah lumayan, sakit leher atau sakit punggung di sini. Tapi pada waktu Fredrik hanya menyentuh dengan sepatah kata saja, dia rasa langsung sembuh dan tidak pernah sakit lagi itu datang. Meskipun itu tidak sudah sembuh, tapi manusia kan ada kan, sebentar sakit ini, sebentar sakit, apalagi umur-umur kayak kita nih banyak macam kan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak mustahil. Amin. Jadi kita sudah lakukan bahwa masih ada mujizat itu dalam hidup kita. Masih ada. Itu pegang ya. Kalau hari ini saudara tidak sembuh hari ini, jangan berkata Tuhan tidak sembuhkan. Tengah malam bisa terjadi waktu saudara ini. Besok pagi bisa terjadi. Karena firman Tuhan katakan akan sembuh. Ya, kita beriman untuk itu. Mari kita datang dan benar-benar dengan percaya kita taruh tangan kita di dada bahwa ini tanda kita beriman. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan karena sumber segala-galanya termasuk kesembuhan, iman adalah pemberian daripadamu. Engkaulah yang menginisiatifkan bahwa Yesus Kristus datang ke muka bumi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya,
termasuk sakit penyakit, termasuk kuasa kegelapan, termasuk apapun yang dialami. Tuhan Yesus ada di atas semuanya. Karena nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Nama itu iblis dikalahkan. Dalam nama itu kami memperoleh keselamatan. Dalam nama itu, oleh darah itu kami dikuduskan. Dalam nama itu kami diberdekakan. Dalam nama Yesus Kristus, anak domba yang kudus itu, kami memperoleh jalan masuk ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya bahwa apapun yang Engkau akan lakukan, lakukan. Apapun yang Engkau ingin kerjakan dalam hidup kami, lakukan. Karena kami ini adalah milik-Mu. Kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Dan hari ini berkaryalah supaya mujizat yang sudah Engkau nyatakan kepada banyak orang, termasuk wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu sudah disembuhkan. Bahkan anak Yairus dibangkitkan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sama yang kami sembah. Kami bukan melihat kepada manusia, tapi kami melihat kepada Yesus penyembuh agung kami, Yesus gembala agung kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkaryalah. Kami ekspektasi bahwa hal-hal yang sudah akan terjadi, karena dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Inilah kami serahkan hamba-Mu Frederick, biar dia menjadi penyalur kuasa-Mu ke dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang berdaulat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari silakan.